보게 되네요. Vincenzo yang telah berhasil masuk ke ruang rahasia dan melihat banyaknya tumpukan emas, tiba-tiba dikejutkan dengan Pak Chow yang menodongkan pistol kepadanya. Entah apa maksud dari Pak Chow yang kemudian hanya mengambil satu batang emas yang terlihat memiliki tanda khusus. Namun di sini terlihat Pak Chow tidak ingin menyakiti Vincenzo, dan saat mereka telah berada di atas, Pak Chow dibuat terkejut ketika Vincenzo mengetahui bahwa di dalam emas itu terdapat file guillotine. Hingga saat Pak Chow mulai lengah, inilah yang dilakukan Vincenzo. Vincenzo yang telah berhasil mengalahkan Pak Chow kemudian mengetahui bahwa dalam pistolnya tidak terisi peluru sama sekali. Artinya, Pak Chow sejatinya tidak ingin mengkhianati pertemanan mereka, yang mana ternyata Pak Chow adalah seorang agen rahasia dari Badan Intelijen Negara yang bertugas untuk mencari keberadaan file guillotine. Di sini juga terungkap bahwa kematian Wong Shaolin atas perbuatan dari Pak Chow, yang saat kematiannya Pak Chow berhasil mendapatkan scan iris mata dari Wong Shaolin, dan cerita yang dibuat Pak Chow selama ini untuk mengaburkan penyamarannya. 거짓말하고 있다는 건 애초부터 알고 있었어요. Di sisi lain, Jang Junwo yang telah mengungkap fakta bahwa ia adalah pemilik Bubble Group, kemudian mulai menawarkan sebuah tempat spesial di Menara Bubble bagi siapa saja yang mau mendukung perusahaan Bubble. Terlihat, kejaksaan, kementerian, dan media mengajukan kesepakatan dengan perusahaan Bubble. Namun di tengah pertemuan itu, tiba-tiba pemimpin dari Badan Intelijen Negara yang bernama Tai Jong-gu juga hadir di sana dan berniat membuat kesepakatan dengan Bubble Group. Hal itu pun mendapat sambutan hangat dari Jang Junwo. 대영국 태정국 국장입니다. 환영합니다. Dan setelah pertemuan selesai, Jang Junwo membicarakan langkah mereka selanjutnya. Namun tiba-tiba, Han Seung yang memang pandai menjilat mengungkapkan fakta keberadaan file guillotine yang sebelumnya Han Seung dan pengacara Choi sembunyikan beritanya. Hal itu pun membuat pengacara Choi mencium adanya niat busuk dari Han Seung. Di sini juga diketahui bahwa file itu bisa membuat Bubble Group hancur seketika. Begitu juga dengan pihak-pihak yang terkait di dalamnya. 기요틴 파일이라. 당연히 기요틴 파일에 있을 겁니다. 어떤 10억. Sementara itu, para penghuni plaza yang sebelumnya melihat keberadaan Pak Chow sebelum mereka berangkat membuat mereka mulai mencurigainya. Atas hal itu, mereka pun memutuskan untuk kembali ke plaza. Meski perhatian mereka sempat dialihkan Hong Chayun, namun penghuni plaza bersikeras untuk kembali. Vincenzo yang mengetahui hal itu dari Hong Chayun akhirnya secepat mungkin menutup kembali ruang rahasianya. 아니요, 그렇게 Untung saat penghuni plaza telah menemukan mereka, Vincenzo dan Pak Chow telah selesai menutupnya. Namun Nona Seo melihat sebuah lantai kuil yang bergeser. Hal itu pun membuat ia curiga. Namun beruntungnya ia tidak bersuara. Sesaat kemudian, Vincenzo dan Pak Chow akhirnya menyadari bahwa alat iris mata yang mereka gunakan untuk membuka ruang rahasia ternyata ikut bersama dengan jaket Pak Chow yang dibuang Vincenzo ke dalam ruang rahasia. Hal itu pun membuat mereka semakin frustasi. 장치가 있었습니다. Di malam harinya, Vincenzo mengumpulkan para penghuni plaza untuk mengutarakan kekecewaannya kepada mereka bahwa kebaikannya selama ini tidak pernah dihargai. Ya, nyatanya semua itu hanyalah sandiwara Vincenzo untuk menutupi kecurigaan para penghuni plaza. 여러분을 내 패밀리라고 생각하고 있었어요. 대표로 해서 사과의 말씀 드리겠습니다. Dan seusai pertemuan itu, Hong Chayun dan Pak Nam yang mengetahui bahwa kunci untuk membuka ruang rahasia telah lenyap, membuat mereka sangat sedih dan frustasi. Namun tak lama kemudian, Jaksa Jung menemui mereka dan menunjukkan rekaman ketua serikat yang diambil paksa oleh ketua serikat yang baru, di mana ternyata mereka adalah kelompok gerombolan pisau Gurkha yang sebelumnya sempat menyerang Plaza Gumga. Jaksa Jung yang sebelumnya telah menginterogasi pengacara Choi, namun kurangnya bukti sehingga ia tidak bisa berbuat banyak. Untuk itu, Jaksa Jung meminta bantuan mereka untuk mengungkap kasus ketua komite. 너무나 부끄럽지만 부탁드리겠습니다.
Sambil meminum segelas kopi, di rooftop mereka mulai membicarakan rencana selanjutnya, di mana langkah awal mereka akan mencari keberadaan ketua serikat yang baru. Di sebuah kafe, Pak Chow yang tengah menunggu seseorang merenungi perkataan Vincenzo sebelumnya. Tergambar dalam wajahnya bahwa ia sangat menyesali pengkhianatan yang ia lakukan kepada Vincenzo. Dan tak lama kemudian, datanglah seseorang yang belum diketahui siapa dan apa maksud pertemuan mereka. Di firma hukum Japuragi, dalam sebuah media, pelantikan Jang Junwo sebagai direktur yang baru akan segera dilaksanakan. Vincenzo dan Hong Chayun yang melihat berita itu membuat mereka merasa senang, yang mana itu adalah tujuan mereka. 지가 아이돌도 아니고 아주 주접을. Di sisi lain, Jang Junwo yang tengah bersiap-siap menghadiri acara pelantikannya memberikan sang adik Jang An-seo sebuah jam tangan yang sama persis dengan miliknya sebagai simbol persaudaraan mereka. Namun persaudaraan mereka hanyalah sebuah simbol, di mana Jang Junwo terang-terangan mengatakan bahwa Jang An-seo hanya akan dijadikan tumbal saat dirinya mendapat masalah. Dan akhirnya pelantikan pun dilaksanakan. 축하드립니다, 회장님. 그래, 한번 가봅시다. Firma hukum Japuragi, Hong Chayun, Pak Nam dan Vincenzo sedang mengupayakan agar tim visi Bubble Group segera disidak sesuai dengan rencana Jaksa Jung. Untuk itu, langkah awal mereka akan mengincar ketua serikat yang baru. Dengan memanfaatkan Pak Lee, dengan mudahnya ketua serikat mereka tangkap. Ketua serikat pun digunakan untuk mengancam Pak Park selaku ketua tim visi dari perusahaan Bubble dengan membuat sebuah cerita bahwa ia akan membocorkan semua surat dan perintah dari tim visi. Hal itu pun membuat Pak Park sedikit frustasi. 사람 살려! 사람 살려! 비전 기획팀에서 받은 메일! Dan akhirnya bukti pertama pun mereka dapatkan. Kemudian mereka serahkan kepada Jaksa Jung sebagai bahan untuk melakukan sidak. Namun Vincenzo meminta Jaksa Jung untuk membocorkan rencana sidaknya kepada tim visi. Selanjutnya mereka yang akan menanganinya. 이 정도 내용이면 가능할 것 같습니다. 우상과 바벨 측에 미리 흘리세요. Dan keesokan harinya, saat Jang Junwo sedang diinterogasi oleh Jaksa Jung, tim visi mendapat kabar bahwa akan dilakukan sidak. Sehingga dengan sigap mereka pun mengamankan file-file penting mereka. Namun di sana, Vincenzo dan kawan-kawan yang telah berada di kantor tim visi dengan segala triknya, akhirnya berhasil menemukan bukti-bukti dokumen milik tim visi yang akan diselamatkan. Sementara itu, Jang Junwo yang mengetahui tim visi berhasil menyelamatkan dokumen mereka dari tim sidak terlihat senang dan meremehkan Jaksa Jung. Rencana pun mereka lanjutkan. Selanjutnya, ketua serikat yang berada dalam kendali Vincenzo berpura-pura sebagai orang yang telah mencuri dokumen penting dari tim visi. Kemudian mengajak ketua tim visi bertemu dan membawa sejumlah uang. Bersamaan dengan itu, Vincenzo yang mengetahui bahwa Jang Junwo akan melakukan sebuah seminar terlihat merencanakan sesuatu untuk menyambut hari kepemimpinan sang direktur. 부탁 하나 해도 됩니까? 네. Di dalam sebuah panggung, Jang An-seo yang membuka seminar itu memanggil Jang Junwo untuk memulai seminarnya. Namun belum lama ia memperlihatkan proyek baru dari perusahaan Bubble, tiba-tiba siaran langsung percakapan antara ketua TVC dan ketua serikat muncul dalam layar mereka. Dan dalam percakapan mereka menunjukkan bahwa Jang Junwo adalah dalang dari semuanya. Hal itu pun seketika membuat Jang Junwo sangat kesal. Sementara Jang An-seo yang berusaha untuk menghentikan pemutaran video itu terlihat senang atas apa yang terjadi di hari itu. Kemudian di saat semua orang berusaha untuk menghentikan tayangan itu, di saat bersamaan Jang Junwo melihat keberadaan Vincenzo dan Hong Chayun. Dan kemudian ini yang terjadi. 4? 진짜 악당의 기분을. Jang Junwo yang diguyur dengan darah binatang hanya bisa diam terpaku menatap Vincenzo dengan penuh amarah. Jang Junwo yang diguyur dengan darah binatang menatap Vincenzo dengan aura yang sangat marah. Namun di saat yang bersamaan, sang adik Jang An-seo terlihat tertawa bahagia menyaksikan Jang Junwo dipermalukan. 60년대 마피아가 된 기분이에요.
Belum hilang rasa malunya, Jang Junwo yang akan keluar ruangan tiba-tiba dihampiri petugas kepolisian yang bersiap untuk menangkap sang direktur dengan tuduhan penghancuran serikat buruh. Pengacara Choi yang melihat kejadian itu menjadi sangat terkejut namun tidak bisa berbuat apa-apa. 당신을 노조와의 지시 혐의로 긴급 체포합니다. 회장님과 동행합니다. Di dalam ruangan interogasi, Vincenzo dan Hong Cha-yun yang juga berada di sana kemudian mengemukakan sebuah bukti yang baru berupa rekaman suara dari pelaku penabrakan ketua serikat yang menyatakan bahwa ia mendapat perintah dari salah satu pengacara dari Wusang yang bernama Pak Seo. 누가요? 우상의 서상한 Dan 변호사가 karena rekaman itu, mereka pun dituduh melakukan kerjasama pembunuhan. Jang Junwo yang kesal kemudian mengintimidasi Vincenzo dengan mengatakan bahwa ia adalah seorang mafia yang sok menjadi pahlawan. Hal itu pun dibantah Vincenzo bahwa ia bukanlah seorang pahlawan, melainkan sampah yang tidak senang melihat sampah yang lebih bau darinya. Hal itu pun membuat Jang Junwo terdiam. 정의의 사도인 척하는 거 웃기지 않나? 그러시죠, 변호사님. Selesai itu, Vincenzo dan Hong Cha-yun yang keluar dari ruangan interogasi menyadari bahwa Jang Junwo akan mencari kambing hitam di balik kasusnya kali ini. Namun hal itu bukanlah rencana utama dari mereka, di mana itu hanya sebagai pengalihan agar mereka bisa menemukan perusahaan cangkang dari Bubble Group, di mana disitulah tempat pencucian uang Bubble Group dilakukan. 현 전검사님의 두 번째 타겟이네요. 홍동격수. Sementara itu, di ruangan interogasi, Jang Seo yang berniat menutupi kesalahan Jang Junwo tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan jaksa Kwang yang membebaskan Jang Junwo dari segala tuntutan dan jaksa Jung tidak bisa berbuat banyak atas hal itu. 이 정도 정보력으로 무슨 수사를 한다고 그래? 일단 이 사람들부터 먼저 수사해야 됩니다. Setibanya di plaza, Vincenzo dan Hong Cha-yun disuguhkan informasi dari Pak Nam tentang keberadaan perusahaan cangkang bernama Jason yang bertempat di Malta yang pembukuannya dikelola di Korea. Namun pertanyaannya, di mana letak perusahaan cangkang itu di Korea? 위치는 몰타에 있고요. 코리아 보안망 구축이라고 돼 있습니다. Dikarenakan mereka sama sekali tidak mempunyai bayangan tentang perusahaan cangkang, Vincenzo pun mengajak mantan Lintah Darat & Company bergabung dalam misinya kali ini, di mana merekalah yang pernah bekerja sama dengan Bubble Group. 지푸라기에 와서 브리핑 해봐. 내가 왜 도와줘야 되는데? 죽을 뻔했잖아. Di sisi lain, Jang Seo yang selalu mendapat intimidasi dari sang kakak berencana mengajukan kerjasama dengan Vincenzo untuk menghabisi Jang Junwo. Dalam pertemuannya, Vincenzo yang mempunyai prinsip tidak menyukai pengkhianatan dalam keluarga membuatnya menolak mentah-mentah kerjasama yang ditawarkan Jang Seo, yang seketika itu membuat Jang Seo yang tidak pernah merasakan kebahagiaan dalam keluarga terdiam dan terpaku. 당신 소원대로 형님 죽게 도와줄 테니까 난 형제나 가족의 배신은 이용하지 않아. Selanjutnya, Vincenzo pun kemudian menemui Jaksa Jung bersama dengan Hong Cha-yun. Dalam pertemuannya, Jaksa Jung yang merasa kecewa tidak bisa menahan Jang Junwo mengungkapkan sebuah file yang bernama Guillotine. Vincenzo yang sebenarnya mengetahui keberadaan file itu berpura-pura diam dan tidak membahasnya lebih lanjut. Namun faktanya, Jaksa Jung telah mengetahui bahwa Vincenzo mengetahui semuanya, di mana ternyata Jaksa Jung terikat kerjasama dengan Pak Chow. 판도라의 상자 하나만 있으면 빈센조에게 맡겨놔 보세요. Keesokan harinya, pengacara Choi terlihat sedang berbicara dengan seseorang dari Italia, yang mana dia adalah Paulo, anak dari mendiang Don Fabio, ayah angkat dari Vincenzo. Dalam pembicaranya itu, terungkap bahwa pengacara Choi berencana akan menghabisi Vincenzo melalui Paulo, yang juga menjadi musuh dari Vincenzo. By the name of Vincenzo Casano. 적으로 없애버린다. Di firma hukum Japuragi, mantan anggota N Company mulai menceritakan seluk-beluk dari perusahaan cangkang. Namun karena keterbatasan informasi, mereka pun mengingat sebuah nama yang cukup dekat dengan Bubble Group, yaitu Nadok Jin, mantan ketua pengembangan konstruksi Bubble, yang saat ini berprofesi sebagai penyanyi di klub malam. 펀드 알지? 장한석 회장의 페이퍼 컴퍼니. 알아요. Dalam penjelasan Nadok Jin, akhirnya menemui titik terang yang mana ternyata tempat perusahaan cangkang itu berbentuk sebuah galeri lukisan yang bernama Galeri Ragusang yang digunakan oleh Direktur Bubble untuk melakukan pencucian uang dan memperbanyak sahamnya. Dari penjelasan Nadok Jin juga diketahui bahwa semua data perusahaan dipegang oleh kepala galeri dan untuk memasuki ruangan kepala galeri harus melewati banyak penjaga dan menggunakan sidik jari dari kepala galeri. Dan diketahui di dalam ruangan kepala galeri
galeri juga terdapat lukisan yang sangat mahal bernama Nothing. Namun anehnya lukisan itu tidak pernah mereka pajang. Di sisi lain, di Plaza Gumga, para penghuni tengah menunggu seseorang yang ahli dalam menemukan emas untuk membantu mereka mencari keberadaan emas di Plaza Gumga. Namun apesnya, ahli pencari emas itu kini beralih profesi menjadi relawan binatang terlantar. Kejadian itu pun diketahui oleh Vincenzo yang membuat para penghuni takut bahwa Vincenzo akan marah. Dan benar saja, Vincenzo yang merasa dirinya tidak dihargai akhirnya meninggalkan mereka dalam keadaan berpura-pura marah. Namun tak lama kemudian, 밀씨, 선생님 그게 문 언제 꺼낼 건데요? Vincenzo pun dikejutkan dengan Nona Seo yang mengetahui keberadaan ruangan rahasia di Plaza Gumga. Dan setelah melakukan pertemuan tertutup, akhirnya terungkap bahwa Nona Seo adalah orang yang telah membuat sistem keamanan dari ruangan rahasia. Yang mana sebenarnya Nona Seo adalah seorang programmer dan juga hacker. Mengetahui itu, Vincenzo pun merasa senang bahwa akhirnya ia bisa membuka ruangan rahasia itu lagi. Kemudian mengajak Nona Seo masuk ke dalam timnya. 관련된 사람들은 그때 다 만든 인부들이 모두 죽었다는 소식을 듣고 밀실 안에 있는 금 Dan keesokan paginya, untuk melancarkan aksinya menghancurkan Bubble Group, Vincenzo mengajak semua penghuni Plaza untuk bekerja sama dalam misinya kali ini, yang membuat para penghuni Plaza menjadi sangat bersemangat. 팀워크가 맞아야 하고요. 아시겠죠? Sebelum melakukan misinya, terlebih dahulu Vincenzo memastikan kondisi dari galeri Ragusan. Melihat ruangan kepala galeri yang dipenuhi penjagaan, ia pun akan mengupayakan untuk masuk secara alami. 그렇게 들어가려면 Selanjutnya, Nona Seo diminta untuk meretas data galeri dengan memanipulasi data pengunjung yang telah membooking tempat itu untuk melakukan sebuah acara lamaran. Tidak hanya itu, Nona Seo menunjukkan kemampuannya dengan mengubah foto pengunjung menjadi foto Vincenzo dan Hong Chae-yoon. 교체 가능하죠? 일도 아니죠. Selanjutnya, Pak Nam bertugas menjemput pengunjung yang sebenarnya untuk dibawa ke Plaza Gumga. Dan di sana, mereka telah disambut oleh para penghuni Plaza yang telah menyiapkan sebuah pertunjukan yang spesial untuk mereka. Where are we? This isn't the art gallery. Bukannya kesal, mereka malah menikmatinya dan merasa bersyukur telah berada di tempat itu. Tidak ketinggalan, para biksu juga akhirnya mendapat pekerjaan untuk mendoakan kedua pasangan. Will you marry me? Yes. Sementara itu, dua penghuni Plaza berpura-pura untuk menjadi pengunjung lain di galeri Ragusan. Dan akhirnya, tibalah giliran Vincenzo dan Hong Chae-yoon melancarkan misinya. Dikarenakan galeri telah mereka booking, maka semua pengunjung pun diminta untuk keluar. Hingga saat tiba sesi pelamaran, Vincenzo yang gugup hampir saja membuat mereka ketahuan. Hingga Hong Chae-yoon pun memberanikan diri untuk memberi kiss pertamanya kepada Vincenzo. Dan itu menjadi momen yang tidak terlupakan untuk mereka. 너무 황홀한 밤이에요. 나도 잊지 못할 Di tempat lain, kelompok N Company dan Nona Seo tengah bersiap-siap menunggu informasi selanjutnya dari Vincenzo. Vincenzo yang telah selesai melangsungkan acara pertunangan, kemudian meminta kepala galeri untuk menunjukkan sebuah karya lukisan yang bernama Nothing. Sempat menolak, namun setelah trik tipu daya mereka, akhirnya kepala galeri pun mengizinkan mereka melihat lukisan Nothing yang berada di dalam kantor kepala galeri. Oh my god. 마티네 Nothing입니다. Sementara itu, di luar dua penghuni Plaza yang berpura-pura sebagai pengunjung mulai membuat onar. Hal itu pun berhasil membuat keributan yang panjang yang memaksa kepala galeri untuk bertindak. Dan saat kepala galeri telah pergi, saatnya Vincenzo dan Hong Chae-yoon beraksi. 오케이. Sesaat setelah Vincenzo berhasil menyambungkan komputer milik kepala galeri dengan Nona Seo. Di luar galeri, mereka yang tengah ribut didatangi Pak Lee dan anggota muda dari N Company yang menyamar sebagai agen kepolisian. Saat pemindahan dokumen sedang berjalan, kepala galeri pun mengizinkan mereka masuk. Namun, menyadari ada yang janggal, kepala galeri pun dengan segera kembali ke kantornya dan mendapati Vincenzo dan Hong Chae-yoon telah berada di dekat meja kerjanya. 이제 끝났어요. USB 빼세요.
Meski telah ketahuan, namun file akhirnya berhasil mereka dapatkan. Dan untuk menutupi identitas mereka, Vincenzo pun berpura-pura menjadi agen federal dari Italia yang menyelidiki kasus penyelundupan lukisan secara ilegal. Dan pada akhirnya, kepala galeri pun tidak bisa berkutik. 잡아! Selesai melakukan misi, anggota muda and company menyempatkan diri mempromosikan agentur mereka, Bye-Bye Balon, jika saja sewaktu-waktu kepala galeri akan melarikan diri dari Korea. 수고했어 우리 의원들. Sementara itu, di sebuah bandara, anak buah dari Paulo yang telah bekerja sama dengan pengacara Choi telah tiba di Korea dan bersiap menyerang Vincenzo. Hingga saat Vincenzo dan Hong Chae-yun telah tiba di plaza, Vincenzo yang menyadari seseorang telah mengincar keberadaan mereka, meminta Hong Chae-yun pergi untuk membeli sebotol minuman. 주사 와요. 나 먼저 올라가 있을게요. Perlahan-lahan ia menaiki anak tangga hingga tiba di atas plaza, dan inilah yang terjadi. Vincenzo yang berhasil melumpuhkan mereka tidak menyadari bahwa salah satu dari mereka telah berada di belakangnya, yang pada akhirnya Vincenzo pun berhasil dilumpuhkan. Akankah Vincenzo kali ini terbunuh? Simak ceritanya di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sahabat santuy yang penasaran bagaimana kelanjutannya, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.